Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober nanti kami akan hadirkan sejumlah sosok anak muda yang membanggakan Indonesia. Karya-karya mereka menjadikan dunia lebih melihat Indonesia. Nah, ada salah satu anak muda yang hasil karyanya berhasil mendunia, yaitu adalah sineas Livi Cheng. I would like to share with you a little bit about my country, Indonesia. So when I was young, when I went to Bali, there was a lot of Australian tourists. So the Balinese learned and spoke English. Few years later, when I went to Bali, there was a lot of Japanese tourists. So the Balinese learned Japanese and spoke Japanese. Recently, there's a lot of tourists from China. So the Balinese learned Mandarin and spoke Mandarin. So as you can see, the Balinese learn quickly, they adapt very quickly, and they're very welcoming to everybody. So I think Bali is the right place to host the annual meeting. Dan langsung saja kita akan sapa Livi yang saat ini berada di Los Angeles, Amerika Serikat. Halo Livi, apa kabar? Bagaimana nih kesibukan Livi saat ini? Halo Mbak, baik, apa kabar? Baik Livi, apa nih kesibukannya saat ini? Saya sekarang sedang mengerjakan banyak iklan, jadi 2 bulan terakhir ini tim kami mengerjakan 12 iklan. Sejak bulan September lalu di Los Angeles kita sudah mulai banyak syuting dan tentunya kita mengikuti COVID-19 protocols. Syuting selama masa pandemi dan juga mengikuti protokol COVID-19 protocols, Liv. Iya, jadi biasanya sebelum syuting, the cast and crew melakukan tes COVID, lalu sampai dicek kita juga mengecek temperature, dan tentu saja we all wear mask, kecuali untuk aktornya kalau pas take, mereka buka mask sebentar, terus begitu cut langsung pakai mask lagi. Oke, berarti masih terus berkarya, Liv. Nah, Liv, kita juga masih ingat nih sejumlah karya Livi yang diakui oleh dunia, salah satunya Bali Beats of Paradise. Coba kita ingat kembali ya, Liv. Coba kita lihat cuplikannya bersama pemirsa. Hi, I'm Livi Cheng, the director of Bali Beats of Paradise. Today we're at the Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Beverly Hills in the US, and we're having our world premiere for the film. It's breathtaking views, culture, something that is very undiscovered in the West, obviously. I thought it was beautiful. I highly recommend people to watch it because it was very inspiring to watch it. So how was it? Crazy Rich Asians put Singapore on the map. So we hope that Bali Beats of Paradise will put Indonesia and Bali on the map. Ya, Liv, ini kan salah satu karya yang berhasil mewarnai Hollywood. Sebenarnya seperti apa sih waktu itu kisahnya, Liv? Jadi awalnya ini sebetulnya Bali Beats of Paradise adalah ide dari Pak Umar Hadi yang waktu itu menjabat sebagai Konjen RI di Los Angeles. Sekarang Pak Umar menjadi dubes di Korea Selatan di Seoul.
Jadi waktu itu saya diminta untuk membuat sebuah video pendek untuk sebuah teaser ya untuk konser gamelan. Dan dari situ saya mulai banyak riset tentang gamelan and I discovered a lot of things. For example, waktu itu saya menemukan bahwa ternyata film Avatar itu pakai gamelan, TV seri Star Trek juga, dan Akira juga gitu. Tapi di Amerika itu walaupun untuk komposer di dunia komposer itu banyak banget yang mengenal gamelan, kalau di luar komposer tuh masih banyak banget yang belum tahu gamelan. Nah, maka dari itu saya merasa I have to make this film layar lebar untuk mengangkat kebudayaan Indonesia dan juga gamelan. Ya. Maka Dan ini kan- dari itu akhirnya jadilah layar lebar Bali Beats of Paradise itu. Dan ini kan berhasil menembus Hollywood ya kata kamu, Liv. Sebenarnya Hollywood itu apa sih in your definition? Hollywood itu adalah sebutan untuk industri perfilman di Amerika. Jadi kalau film diproduksi perusahaan Amerika itu disebut film Hollywood. Seperti halnya kalau ada artis dari Jakarta ke daerah disebut artis ibu kota. Atau seperti film India disebut Bollywood. Jadi seperti itu ya Liv ya, Hollywood artinya sebenarnya. Nah tadi yang kata Livia, ini salah satu yang turut mendukung Bali Beats of Paradise adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Korsel yang saat itu berada di Los Angeles, tapi sekarang sudah berada di Seoul, Bapak Umar Hadi. Dan sudah tersambung juga bersama kita, langsung saja kita tanyakan beliau. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Umar. Pak Umar, ini tadi dikatakan Livi bahwa salah satu yang memiliki ide pencetus dan juga mendukung adalah Pak Umar Hadi. Seperti apa sih dukungan Pak Umar Hadi saat itu? Selamat pagi. Yang pertama ya, dimanapun di dunia ini, saya sudah bertugas di beberapa negara sebagai diplomat. Saya selalu ketemu anak-anak muda Indonesia yang luar biasa talentanya. Ya. Apalagi ketika saya berada di Los Angeles, di Amerika Serikat, cukup banyak anak-anak muda kita yang berkreasi di bidang perfilman, di bidang musik, bahkan bisnis, ya, di bidang ilmu pengetahuan, penelitian, banyak sekali. Salah satu yang saya ketemu di Los Angeles itu, waktu itu masih mahasiswa, dia mahasiswa S2 di USC, ya, bidang perfilman itu Livi. Nah, jadi saya suka minta bantu kalau KJRI LA bikin film-film pendek, promosi budaya, promosi pelayanan, itu Livi bantu. Ya. Nah, lalu satu hari kita di LA itu banyak sekali kelompok-kelompok seni juga. Ada salah satunya kelompok kesenian Bali, ya, di bawah asuhan Pak Nyoman Wenten, ya. Nah, ini kita latihan gamelan setiap minggu di gedung KJRI, ya, gamelan Bali, ada gamelan Jawa. Lalu ada yang latihan tari juga. Saya bilang kita bikin show lah, ya, bikin show tahun 2017 bulan apa saya lupa itu April atau Mei. Kita bikin show besar, judulnya show itu Bali Beats of Paradise. Yes. Itulah, lalu Livi, wah Pak ini kita bikin jadi film aja, film dokumenter. Yeah. Jadi juga mengisahkan tentang Pak Nyoman Wenten, mengisahkan tentang keindahan gamelan Bali dengan pesan yang sangat positif. Termasuk pesan kepada anak-anak muda kita sendiri di Indonesia untuk terus mencintai seni budaya tradisi kita. Oke, karena ada pesan-pesan tersebut ya Pak Umar. Terima kasih Pak Umar atas jawabannya. Nah sekarang kita langsung lagi nih ke Livi. Livi dikatakan saat itu waktu Bali Beats of Paradise ini sudah memenuhi kriteria Oscar untuk ikut serta dalam kompetisi ajang ini. Seperti apa sih bisa kamu ceritakan nggak? Jadi setiap tahun itu di Amerika ada ribuan film yang dibuat. Dari beberapa ribu film itu hanya beberapa ratus film yang bisa mendapatkan distribusi bioskop. Jadi salah satu kriteria Oscar itu filmnya harus didistribusi secara komersil di bioskop Amerika. Dan waktu itu Bali Beats of Paradise didistribusi di bioskop-bioskop Amerika
dan juga memenuhi kriteria-kriteria Oscar yang lainnya, makanya akhirnya filmnya bisa masuk list in contention for Oscars. Oke, nah Livi, ternyata ada juga nih bankir Amerika yang juga menjadi eksekutif produser Bali Beats of Paradise yang namanya Julia Go. Dan bankir ini pemirsa sudah 5 kali nobatkan sebagai 25 Most Powerful Women in Banking oleh American Banker Magazine. Coba kita saksikan dulu cuplikan pernyataan Julia Go tentang Livi Cheng. Livi is a young and very talented filmmaker in Hollywood. Movie industry is a very competitive market, especially for a young Asian woman like Livi. For someone who is under 30 and has 2 movies in contention for Oscars, that is a huge accomplishment. Her 2 movies are Brush with Danger and Bali Beats of Paradise. So I continue to be amazed working with Livi, and I know that she will continue to be very, very successful in Hollywood and in the movie industry. Nah itu dia pernyataannya, dan kabarnya dari karya Livi itu, Walt Disney Amerika mengontrak Livi sebagai konsultan Asia Tenggara. Nah itu seperti apa tuh kisahnya? Jadi waktu premier di Academy of Motion Picture Arts and Sciences, kebetulan ada director dari Walt Disney Amerika yang datang, dan setelah itu film saya diundang untuk tayang di Walt Disney Animation Studio untuk ditonton oleh executive and also creative dari Walt Disney. Dan setelah itu saya diajak makan siang dan ditawarkan kontrak untuk menjadi konsultan untuk Asia Tenggara untuk film Raya and the Last Dragon. Oke, Raya The Last Dragon tadi ya, Liv. Nah, ini kan Livi sudah bisa membuktikan kepada seluruh dunia bahwa karya anak muda Indonesia bisa mendunia seperti Livi. Nah, sebenarnya apa sih semangat yang bisa Livi bagikan, terutama ke pemuda-pemuda Indonesia lainnya? Meskipun kalau kamu dihantam badai, kamu harus tetap melangkah maju. Misalnya difitnah, dihina, dicaci maki, ataupun direndahkan, anggaplah itu adalah pupuk yang membuat akarmu lebih kokoh. Baik, itu semangat ya Livi. Terima kasih Livi Cheng sudah bergabung bersama kita semua di Selamat Pagi Indonesia dan sukses terus untuk karya-karyanya.